من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ingkang tansah kaula hormati kaula bekteni Bapak Kyai Haji Mukhlis Huda. Mohon maaf Bapak kaula dipun dawuhi kaliyan takmir menika kagem matur. Kula niki boten mangertos paranapa ingkang rawuh Pak Yai kalian Pak Wagub ngaten. Jatosipun kawula boten matur ngaten. Justru kawula secara pribadi pengenipun menika dados mustami ngontrak. Sampun dangu kawula menika nyantri kalian beliau Pak Mukhlis Huda rikala semanten ahad injang lipat wonten ruwin PMP sanika sampun wonten masjid. Itu nyuwun pangapunten Bapak menika dalem badhe matur kandhawuhan saking takmir masjid. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, mbok pilih acara wonten ing dalu samangke benten kalian antara sanesipun. Menika judulipun Angkringan Ukhuwah. Angkringan Ukhuwah. Kawula secara pribadi ngaten janjanipun nggih nembe mireng kala wingi. Rikala launching, rikala pembukaan dalam kandhawuhan Pak Yai, namun wonten serat kok disos mengatakan Pak, tapi kok menunjuk nama Pak Ismail. Kemarin saya kritik panitanipun, jadi mbok pilih awit menika Pak ngiras terus kembali ke kampung halaman terus menika nek Bapak menika lenggahipun wonten sakiran masjid khas Pak. Ingkang wonten tasih Ibu kalian sakit, alhamdulillah sehat. Kaitanipun kalian memakmurkan masjid, Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, babagan memakmurkan masjid mekaten kawula yakin takmir Masjid Akbar menika langkung pono nerjemahaken kaitanipun kalian memakmurkan masjid. Awit menawi kawula pirsani kegiatan wonten ing mriki istimewa sanget. Boten namung kaitanipun angkringan ukhuwah, tapi ternyata kaitan dengan kedaruratan ini juga selangkah lebih maju dibanding dengan pilih masjid-masjid yang lain. Ini ada tabung oksigen yang setiap saat ini bisa digunakan untuk kedaruratan bagi jamaah barangkali yang membutuhkan. 24 jam standby. Teman-teman yang ada di ketakmiran ini ya sugeng rawuh Bapak.
dalam kadhawuhan matur boleh benawit kawula putra daerah asalipun mriki namun mengenai mengenai kegiatan di takmiran saya yakin di sini sudah cukup bagus, cukup maju. Mungkin nanti bisa menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain. Nah, kaitannya dengan kemakmuran masjid ini kami sampaikan sebuah ayat yang ini termuat di dalam surat Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimahullah dapat kami sampaikan bahwa semoga kita termasuk dari apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini, bagian orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, ini bagian dari jihad kita adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bisa dilihat dari dua hal. Satu, memakmurkan dari sisi fisik. Masjid ini dulu waktu saya masih kecil tidak seperti ini, tetapi sekarang alhamdulillah masjid ini demikian megah, dipelihara, dibangun agar siapapun nanti yang akan beribadah, yang akan melaksanakan kegiatan di masjid ini merasa nyaman, bisa khusyuk dalam beribadah. Maka dari sisi pembangunan fisik itu juga penting bagi kita, karena kalau masjidnya itu bagus, itu juga akan menjadikan kita semangat untuk kita beribadah di masjid ini. Ini satu dari sisi fisik. Memakmurkan masjid dari sisi yang lain, yaitu bagaimana dengan masjid yang demikian indah kemudian kita bisa meningkatkan kualitas kegiatan yang ada di masjid. Satu, masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tempat sholat. Namun sebenarnya masjid itu dari sisi fungsinya, bahwa masjid itu bukan hanya menjadi tempat untuk beribadah saja. Kalau kita melihat pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masjid itu di samping sebagai tempat ibadah, itu masjid itu juga sebagai pusat kebudayaan
Islam. Bahkan di masjid itu juga sebagai dipakai untuk latihan perang. Salah satunya adalah untuk koordinasi, konsolidasi kekuatan umat Islam waktu itu. Nah, masih banyak fungsi-fungsi masjid yang lain. Misalnya dari sisi fungsi pendidikan. Kalau di dalam sistem pendidikan nasional dikenal dengan Tripusat Pendidikan. Tetapi kita umat Islam itu memiliki catur pusat pendidikan. Pendidikan yang pertama, pendidikan keluarga. Pendidikan kedua, pendidikan di lingkungan. Pendidikan yang ketiga, tempat pendidikan itu di sekolah formal. Nah, kita memiliki tempat pendidikan yang keempat adalah masjid. Di mana masjid itu digunakan untuk taklim, untuk pendidikan. Ada TPA misalnya, ada madrasah, ada pengajian dan lain sebagainya. Nah, ini tugas dari takmir tidak mudah. Bagaimana memakmurkan masjid? Maka satu contoh yang perlu kita dukung bersama, yaitu seperti pada malam ini ada angkringan ukhuwah. Ketika jamaah hadir di sini di angkringan ukhuwah, ini banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan dengan diskusi-diskusi yang ringan, tetapi ini nanti endingnya adalah sesuatu yang menjadi kemanfaatan, kita petik kemanfaatan untuk bersama. Apalagi di sini ada ambulan, kemudian juga dilengkapi dengan sarana-sarana. Ini menambah kesempurnaan fungsi masjid untuk memenuhi semua kebutuhan umat. Ini yang perlu kita catat. Jadi Bapak Ibu jamaah ukhuwah, angkringan ukhuwah yang saya hormati, terkait dengan memakmurkan masjid. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah, mendapat bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan masjid kita ini, khususnya Masjid Akbar Kauman dan juga masjid-masjid di lingkungan kita ini menjadi masjid yang bisa memberikan syiar kemanfaatan kepada seluruh jamaah. Karena forum pada malam hari ini adalah forum yang ringan, nanti akan banyak diskusi. Ada Bapak Wakil Bupati, ada Pak Kiai Mukhlis Hudaf. Nanti silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi. Semua permasalahan nanti insya Allah akan bisa kita jelaskan di sini. Dari saya sebagai mukadimah, ini sebenarnya kultum saja menurut kami. Nanti justru nanti akan banyak ilmu-ilmu yang akan diberikan dari Bapak Kiai Mukhlis Hudaf. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.